Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat. Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama saya Sabta dan rekan saya Kevin. Oke, di video kali ini saya akan memberikan teknik atau tutorial bagaimana caranya mengunci atau menangkis serangan golok ya. Di sini saya akan berikan dua teknik, yaitu ketika kita disabet dengan golok seperti ini ya, seperti garis miring. Oke. Yang kedua, bacokan dari atas seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi biasanya orang itu kalau mau membacok kita tuh biasanya jarak 1 meter ya, jarak 1 meter tuh udah siap seperti ini ya, biasanya seperti ini. Oke, jadi ke arah menyamping atau dari atas seperti ini ya. Biasanya kalau dari bawah itu naik ke atas ya, kalau tahan di sini dia akan balik lagi ke sini ya, makanya kita harus tahan di bawah atau enggak dari atas seperti ini ya. Oke, biasanya seperti itu kalau golok ya. Oke, di video kali ini saya akan memberikan teknik atau tutorialnya bagaimana caranya mengantisipasi atau kita melawan ketika kita mau dibacok ya. Oke, langsung saya ke aplikasinya yuk teman-teman ya, Dit. Oke, yang pertama yaitu teknik mengantisipasi atau melawan bacokan arah samping. Oke, ke aplikasinya teman-teman seperti ini ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin menirunya, silahkan. Oke, pertama ya itu seperti ini ya, tahan Adit. Ketika seperti ini yang kita lakukan adalah jangan mundur. Kalau memang jarak kita 1 meter jangan mundur ya, tapi apa ya, kita harus maju ya. Kenapa maju? Supaya bacokannya kita tahan di pertengahan ya. Coba ulang. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, kita tahan di pertengahan karena di sini kan golok di sini. Kalau kita tahan seperti ini langsung kita saut, jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan, otomatis dia akan lepas. Coba lepas. Ya, kalau cuma kayak gini, ini dia pasti akan ngebacok ke arah lain ke sini. Ya, coba lepas, bacok ke sini. Oke, seperti itu teman-teman. Makanya ketika kita udah tangkis serangannya seperti ini, ya kita tekan. Oke, gerakannya kasih kekuatan. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, ya di sini kita patahkan ya. Ada tahan. Patahkan, kakinya kita saup seperti ini teman-teman ya. Ya, di sini tangannya kita patahkan ya, ini patah ya, tapi kita patahkan di sini ya. Ini terbuka ya, ini terpatah, kita bisa injak ke sini ya, atau lutut ke sini, ini kita patahkan sini. Ini bisa kita ambil golok ya, karena tangannya udah patah. Set. Oke, ini kita bisa. Oke, seperti itu ya teman-teman, tekniknya sangat mudah ya, teman-teman bisa pelajarinya pelan-pelan. Oke, kita ulang lagi supaya teman-teman bisa hafal ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Cara ngebacoknya seperti ini ya biasanya. Oke, saya pinjam dulu. Posisi biasanya 1 meter. Kalau mau ngebacok nggak mungkin orang membacok seperti ini ya. Kecuali itu orang mau nodong seperti ini ya. Oke, teman-teman lihat. 1 meter biasanya orang bacok. Kalau memang tangan seperti ini tangan yang kita hajar ya. Tapi kalau cuma seperti ini, oke, ini 1 meter, kita bisa tangkis dengan tangan kiri. Oke, perhatikan. Ya teman-teman, tangkis. Oke, seperti ini ya, kita patahkan. Oke, biasanya teman-teman kalau di jalanan itu tanpa basa-basi ya, kita bisa ampun bang, kita harus tahan. Biasanya kita juga harus bisa mengulur waktu, atau kita pura-pura acting lah, bahasanya seperti itu ya. Bahasanya kita pura-pura acting bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Ya ampun bang ya, ketika dia mau ngebacok langsung. Oke, seperti ini ya. Nah, ini patah. Ini kita bisa hantem. Ini golok bisa kita ambil ya. Udah seperti ini kita ambil. Oke, teman-teman, seperti itulah ya aplikasinya. Oke, teman-teman boleh menirunya ketika di rumah ya. Kasih contoh slow motionnya ya, supaya teman-teman mudah dan bisa mengingatnya. Oke, ini slow motionnya ya. Pelan-pelan Adit. Oke, ketika seperti ini yang bisa kita lakukan itu 3 tahap. Bocok ulang Adit. Oke, pertama 1 kita tangkis ya. Tangkisnya sama-sama dengan pergelangan ya. Tangkis, usahakan di pergelangannya ya, jangan di sini ya. Kalau di sini nanti loss ya. Jadi harus sama-sama di pergelangan. Oke, tangkis, lanjut, tangkis ya. Yang kedua itu dilakukan ini, kita saut dengan lekukan kita seperti ini. Langsung patahkan di atas, gini ya. Ketika sudah seperti ini, tangan kita ambil ke sini, kakinya kita saup. Oke, seperti ini ya.
Kalau seperti ini kita tinggal patahkan. Oke, golok bisa kita ambil seperti ini ya, kita bacok ke arah musuh kita ya. Jadi dia mau bacok kita, kita malah bacok dia. Oke teman-teman, itu untuk teknik yang pertama ya. Sekarang teknik yang kedua yaitu melawan bacokan dari atas seperti ini ya. Oke Adit, langsung aja. Oke, nah sama dengan bacokan pertama ya, dengan sabetan golok pertama, selalu dari atas. Oke, bedanya di sini kita tidak dengan menangkisnya dengan tangan kiri ya, tapi dengan tangan kanan. Oke, posisi kita harus menyamping seperti ini ya, supaya kalau misalkan kita mau los kita bisa ke sini. Oke, tapi kita tangkis. Oke, seperti ini, satu ya, ini kita tangkis, lanjut tangkis di sini ya, tangan kiri kita masih kosong, kita ambil di sini ya, ini kita tahan di atas, kita tampil ke sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Kita patahkan, goloknya bisa kita ambil di sini ya. Kita rebut, bang. Teman-teman, seperti itu ya teknik yang kedua ya teman-teman. Bila teman-teman ingin mempraktikannya untuk jaga-jaga, silahkan ya teman-teman. Bila teman-teman juga lebih pede atau nggak berani untuk lari ya, itu hak teman-teman ya. Oke, lanjut ke teknik yang ketiga. Untuk yang teknik yang ketiga yaitu bacokan dari kedua arah ya. Biasanya ada orang yang kalau mau bacok itu tangan kirinya seperti ini ya, gitu ya. Ya teman-teman, biasanya kalau di lapangan tuh ada yang seperti ini, ya. Yaudah, coba ulang, gua gayanya aja, kakinya di depan, itu di depan. Nah, seperti ini ya teman-teman, lurus. Ketika ada yang mau bacok seperti ini, ya teman-teman, usahakan yang kita ambil yang ini ya. Jadi kita hanya menghidap ke sebelah sini, kita ambil ke sini. Oke, teman-teman, seperti itu ya tekniknya ketika kita akan dibacok oleh begal atau penjahat di jalanan ya. Tekniknya seperti itu. Oke, saran dari saya buat teman-teman, apabila teman-teman melihat video ini ya, melihat tutorial silat seperti ini, teman-teman boleh menirunya, teman-teman boleh mempelajarinya atau melatihnya supaya apa? Supaya teman-teman punya ilmu atau punya insting atau feeling ketika kalian akan dibacok ya. Karena kalau kita tidak bisa bela diri, paling tidak kita bisa lari ya teman-teman. Karena di jalan itu benar-benar kita tidak bisa kendalikan ya. Teman-teman, mungkin di video kali ini hanya teknik ini aja yang bisa saya bagikan sama teman-teman ya. Mungkin lain kali atau di video selanjutnya saya akan memberikan teman-teman teknik atau tutorial dengan teknik-teknik yang lain bersama saya Sabta dan rekan saya. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat.